Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Nesya Ravania. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan sharing tentang proses keperawatan. Nah, untuk calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya, tonton terus. Oke teman-teman, jadi proses keperawatan di sini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi atau penata laksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini kita bakalan bahas satu-satu, mulai dari pengkajian. Jadi pengkajian adalah pemikiran dari proses keperawatan untuk mengumpulkan informasi atau data dari klien, baik itu data objektif, ataupun data subjektif. Jadi pengkajian keperawatan di sini adalah pengumpulan data pasien yang disusun secara sistematis dimulai dari identitas pasien, keluhan utama atau keluhan pada saat pasien masuk dirawat di rumah sakit, kemudian riwayat kesehatan pasien, mulai dari riwayat kesehatan saat pasien sakit, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga. Kemudian pengkajian fisik pasien, pengkajian psikologi, sosial, spiritual, kultural, yang berkaitan dengan pola hidup atau gaya hidup pasien. Pengumpulan data pasien secara sistematis di sini dilakukan melalui metode wawancara, pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik, dan review catatan sebelumnya. Pada pengkajian sistematis di sini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga sistematika data, dan yang keempat adalah penentuan masalah. Tadi yang pertama adalah pengumpulan data. Pada saat kita melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik, dan review catatan sebelumnya. Nah, di situ setelah data terkumpul, dilakukanlah analisis data. Setelah analisis data dilakukan dari hasil analisis, kemudian kita melakukan sistematika data. Nah, pengumpulan data di sini dilakukan secara tiga tahap atau 3 proses. Jadi yang pertama, initial assessment. Perawat melakukan initial assessment di sini maksudnya pada saat klien atau pasien masuk ke rumah sakit. Nah, tahap yang kedua yaitu ongoing assessment. Pada saat pasien atau klien dirawat secara terus-menerus di ruang perawatan. Nah, yang terakhir adalah reassessment atau pengkajian berulang. Pengkajian berulang di sini dilakukan untuk melengkapi data atau menambah data. Nah, setelah kita membahas tadi tentang pengumpulan data, kalian juga harus tahu apa tujuan dari pengumpulan data ini. Jadi, ada 4 tujuan pengumpulan data. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan kesehatan klien. Yang kedua, untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan klien. Yang ketiga, untuk menilai keadaan kesehatan klien. Yang keempat, ini yang paling penting, untuk membuat keputusan yang tepat untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah, setelah kita bahas tadi tentang pengumpulan data dan tujuan dari pengumpulan data, selanjutnya kita bahas tentang jenis data. Jadi jenis data terdiri dari 2, yaitu data objektif dan data subjektif. Oke, data objektif di sini adalah hasil pengukuran atau pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan standar yang berlaku. Sedangkan data subjektif di sini adalah keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien atau keluarga. Misalnya saja
nyeri atau rasa sakit, mual, muntah, kecemasan, ketidaktahuan, ketakutan, dan sebagainya. Berikut ini beberapa metode pengumpulan data yang dapat kita gunakan pada saat pengkajian. Yang pertama adalah wawancara atau interview. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Metode wawancara di sini dilakukan dengan tanya jawab antara perawat dengan klien atau pasien terkait dengan masalah yang dialami oleh pasien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perawat pada saat melakukan wawancara kepada pasien. Yang pertama adalah menerima keberadaan klien atau pasien. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhannya. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi klien atau pasien. Yang keempat, perawat harus bersikap tenang, sopan, dan penuh perhatian. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Kemudian, tidak bersifat menggurui pasien. Mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perasaan. Nah, pada metode pengkajian fisik di sini terdapat 4 proses. Yang pertama itu inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Dan pada metode pemeriksaan fisik di sini memiliki 3 cara juga. Jadi yang pertama itu head to toe atau pengkajian dari kepala sampai kaki. Yang kedua per sistem. Dan terakhir menggunakan pola fungsi kesehatan. Nah, pada studi dokumentasi di sini dapat dilakukan atau dilihat dengan melalui catatan medis atau rekam medis. Yang kedua, hasil pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir, pemeriksaan diagnostik. Oke, setelah data terkumpul dengan beberapa metode, selanjutnya dilakukanlah analisis data. Nah, analisis data dilakukan di sini dengan melihat kesenjangan data atau melihat hasil dari pemeriksaan fisik, pengkajian fisik yang tidak sesuai dengan standar. Setelah data dianalisis, dilakukanlah sistematika data untuk menentukan diagnosa keperawatan. Oke teman-teman, itulah tadi proses keperawatan dimulai dari pengkajian sampai lahirnya diagnosa keperawatan. Nah, untuk teman-teman calon perawat profesional, jangan lupa nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.